Hai semuanya. Hidup di zaman sekarang seperti berjalan di tengah badai informasi yang tidak pernah berhenti. Setiap hari, kita disuguhi begitu banyak hal yang meminta perhatian kita. Dari notifikasi media sosial, berita viral, tuntutan pekerjaan, sampai standar kehidupan yang ditentukan orang lain. Semua itu perlahan-lahan membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bahkan menilai diri sendiri. Tanpa kita sadari, dunia modern memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan hidup kita jika kita tidak mampu mengendalikan diri. Dunia saat ini tidak memaksa kita secara fisik, tapi ia menyerang lewat perhatian kita. Siapa yang berhasil merebut perhatianmu, dialah yang mengendalikanmu. Dan kalau kita tidak sadar sejak sekarang, kita akan menjalani hidup bukan berdasarkan pilihan, tapi berdasarkan dorongan dan kebiasaan yang dikendalikan dunia luar. Kendalikan dirimu sebelum dunia mengendalikanmu, kalimat sederhana tapi berat maknanya. Karena inti dari semua masalah manusia modern sebenarnya berawal dari satu hal, kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita sering berpikir, kendali itu soal besar, seperti mengatur masa depan, karir, atau hubungan. Padahal kendali sejati dimulai dari hal-hal kecil. Menahan dorongan untuk terus scroll media sosial, memilih diam ketika emosi ingin meledak, atau memutuskan untuk tetap fokus di tengah distraksi. Kendali diri bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang kesadaran. Orang yang sadar dengan pikirannya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang dikuasai oleh impuls. Dunia saat ini begitu pandai membungkus hal-hal yang membuat kita tergantung menjadi sesuatu yang tampak menyenangkan. Aplikasi dirancang agar kita terus menatap layar. Iklan dibuat agar kita terus merasa kurang. Tren terus berubah supaya kita terus membeli. Dalam sistem seperti ini, yang paling mudah dikendalikan adalah mereka yang tidak mengenal dirinya sendiri. Mereka akan terus mengikuti arus, berusaha menyesuaikan diri, dan kehilangan arah tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka mau. Maka, sebelum dunia membuatmu menjadi boneka dari sistem yang tidak kamu sadari, belajar dulu untuk mengenal siapa dirimu dan apa yang kamu pegang sebagai nilai hidupmu. Mengendalikan diri berarti berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tampak menyenangkan tapi sebenarnya melemahkan. Berani menunda kesenangan demi sesuatu yang lebih bermakna. Dunia sekarang terlalu cepat dan banyak orang merasa tertinggal. Padahal, sebagian dari rasa tertinggal itu bukan karena kita tidak cukup cepat, tapi karena kita terlalu sering menoleh ke arah orang lain. Kita sibuk membandingkan langkah kita dengan langkah orang lain, padahal medan yang kita tempuh tidak sama. Ketika kamu mulai fokus ke jalanmu sendiri, kamu akan sadar bahwa tidak ada yang benar-benar tertinggal. Hanya orang-orang yang kehilangan arah karena terlalu sibuk mengikuti arah orang lain. Mengendalikan diri bukan berarti menolak dunia. Dunia tidak harus dimusuhi. Dunia hanya perlu dipahami. Dunia tidak akan berhenti bergerak, tapi kita bisa memilih bagaimana cara berjalan di dalamnya. Banyak orang berpikir kebebasan berarti bisa melakukan apapun yang diinginkan, tapi kebebasan yang sejati justru lahir dari kemampuan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai hidup kita. Jika kamu tidak bisa menahan dorongan untuk selalu mengikuti dunia, berarti dunia sudah lebih kuat dari dirimu. Tapi jika kamu bisa menahan diri, menentukan ritmemu sendiri, dan tetap tenang meski dunia berisik, berarti kamu sudah mulai memegang kendali atas hidupmu. Dalam hidup, kita sering lupa bahwa tidak semua hal harus direspons. Tidak semua komentar perlu ditanggapi, tidak semua isu harus diikuti, dan tidak semua kesempatan harus diambil. Dunia modern memuja kecepatan, tapi kebijaksanaan selalu lahir dari keheningan. Kendali diri muncul dari ruang jeda, ruang di mana kita berhenti sejenak untuk berpikir sebelum bereaksi. Disinilah perbedaan antara orang yang dikendalikan dunia dan orang yang mengendalikan dirinya sendiri. Yang satu bereaksi terhadap segalanya, yang lain memilih dengan sadar apa yang pantas direspons. Jika kita tidak memiliki batas, dunia akan menembus semua ruang pribadi kita. Lihat saja bagaimana notifikasi bisa membuat orang kehilangan fokus, bagaimana ekspektasi media sosial membuat seseorang kehilangan rasa syukur, dan bagaimana informasi tanpa henti membuat pikiran menjadi lelah tanpa arah. Kendali diri bukan hanya tentang menahan amarah atau menolak godaan.
tapi juga tentang menjaga kebersihan mental dari hal-hal yang tidak membawa makna. Pikiran yang terlalu penuh tidak bisa fokus, dan hati yang terlalu sibuk tidak bisa tenang. Maka mengendalikan diri juga berarti membersihkan ruang dalam diri dari hal-hal yang tidak membawa makna. Seringkali kita berpikir bahwa dunia yang keras adalah penyebab stres, padahal bukan dunia yang keras, tapi kita yang terlalu terbuka tanpa kendali. Dunia selalu seperti itu, dengan segala tekanan, tuntutan, dan godaannya. Tapi, bagaimana kita merespon itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Orang yang mampu mengendalikan diri akan tetap tenang di tengah badai. Mereka tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam, dan kapan harus melepaskan. Mereka tidak menolak realitas, tapi juga tidak menyerahkan kendali pada realitas itu. Mereka beradaptasi tanpa kehilangan arah. Kendalikan dirimu sebelum dunia mengendalikanmu. Artinya belajar untuk menjadi pengendara dalam hidupmu sendiri, bukan penumpang yang pasrah terhadap arah dunia. Dunia akan selalu menawarkan sesuatu, kecepatan, kesenangan, popularitas, dan validasi. Tapi semua itu datang dengan harga, ketenangan, dan jati diri. Kamu bisa memiliki dunia tanpa harus dimiliki olehnya. Tapi itu hanya mungkin jika kamu memiliki kendali atas dirimu sendiri. Tidak semua yang bersinar itu emas, dan tidak semua yang viral itu berharga. Orang yang punya kendali tidak mudah tergoda oleh gemerlap yang kosong. Mereka tahu mana yang sekadar terlihat hebat dan mana yang benar-benar bermakna. Mengendalikan diri bukanlah perkara yang mudah, apalagi di tengah dunia yang terus memancing reaksi. Setiap detik, kita ditantang untuk memilih antara kesadaran dan impuls. Ketika seseorang menyinggung kita, dorongan pertama adalah membalas. Ketika kita lelah, dorongan pertama adalah melarikan diri pada hiburan cepat. Ketika kita merasa gagal, dorongan pertama adalah membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih berhasil. Semua itu terasa wajar karena begitulah dunia membentuk kita untuk segera bereaksi. Tapi, kendali diri mengajarkan hal sebaliknya, untuk berhenti sejenak sebelum merespons, untuk melihat lebih dalam sebelum bertindak. Di titik itu kita menemukan kekuatan sejati, bukan dari apa yang kita lakukan, tapi dari apa yang bisa kita tahan. Kita sering berpikir bahwa mengendalikan diri berarti menekan perasaan, padahal bukan. Kendali diri bukan tentang mematikan emosi, tapi mengelolanya. Emosi tidak perlu dimatikan karena ia adalah bagian dari kemanusiaan kita. Yang perlu dikendalikan adalah arah energi dari emosi itu. Apakah ia akan membawa kita pada kehancuran atau justru menjadi bahan bakar untuk perubahan? Marah, sedih, kecewa, semua boleh ada. Tapi jangan sampai mereka memegang kemudi hidupmu. Dunia akan terus memancing emosi-emosi itu dengan berbagai cara. Komentar orang lain, tekanan pekerjaan, ekspektasi sosial. Namun kendali diri adalah kemampuan untuk tidak membiarkan perasaan sesaat menghancurkan keputusan jangka panjang. Seringkali yang paling sulit dikendalikan bukan dunia di luar, tapi dunia di dalam diri kita sendiri. Pikiran kita bisa lebih bising daripada kota besar di jam sibuk. Setiap hari ada suara yang berkata kita tidak cukup baik, tidak cukup berhasil, atau tidak cukup layak. Suara itu muncul dari ketakutan, dari pengalaman masa lalu, dari luka yang belum sembuh. Dan dunia modern memperkuat suara itu lewat perbandingan sosial yang terus-menerus. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dan mulai merasa diri kita gagal. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup orang lain, bukan kenyataan penuh. Maka, sebelum dunia luar mengendalikanmu lewat citra, kendalikan dulu dunia dalam dirimu lewat kesadaran. Kesadaran diri adalah dasar dari kendali diri. Kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang tidak kita sadari. Ketika kita sadar sedang marah, kita bisa memilih untuk diam sejenak. Ketika kita sadar sedang tergoda, kita bisa menunda keputusan. Tapi jika kita tidak sadar, kita akan menjadi budak dari dorongan-dorongan itu. Dunia modern mengandalkan ketidaksadaran kita untuk membuat kita patuh. Algoritma tidak bisa membaca hati, tapi bisa membaca kebiasaan. Ia tahu kapan kita lemah, kapan kita bosan, kapan kita butuh pengalihan. Itulah sebabnya kendali diri bukan lagi sekedar latihan moral, tapi juga bentuk perlindungan diri di era digital.
Setiap kali kita menahan diri dari impuls, kita sedang merebut kembali kendali dari tangan dunia. Banyak orang berpikir kendali diri adalah sesuatu yang lahir secara alami, padahal ia adalah keterampilan yang harus dilatih. Sama seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat ia menjadi. Dan latihan itu dimulai dari hal-hal kecil yang terlihat sepele. Misalnya, tidak langsung membuka ponsel setelah bangun tidur, menyelesaikan pekerjaan meski malas, atau memilih untuk mendengarkan sebelum membalas. Setiap keputusan kecil yang kita ambil dengan sadar memperkuat otot kendali diri kita. Perlahan-lahan, kita mulai merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih damai. Karena hidup tidak lagi ditentukan oleh impuls sesaat, tapi oleh pilihan sadar yang kita buat sendiri. Namun latihan ini tidak akan berhasil tanpa kesabaran. Dunia modern membuat kita terbiasa ingin hasil cepat. Kita ingin sukses instan, tenang instan, bahkan kebahagiaan instan. Padahal kendali diri tumbuh dari proses panjang yang tidak bisa dilewati dengan tergesa-gesa. Ada hari di mana kita gagal menahan diri, ada hari di mana kita terjebak kembali dalam distraksi. Tapi justru disitulah latihan sebenarnya terjadi. Gagal bukan berarti tidak punya kendali, tapi tanda bahwa kita sedang belajar menguatkannya. Setiap kali kita kembali mencoba, kita sedang melatih otot batin untuk menjadi lebih tangguh dari dunia yang ingin menarik kita ke segala arah. Salah satu cara paling efektif untuk melatih kendali diri adalah dengan membangun rutinitas yang sederhana tapi bermakna. Rutinitas memberi kita struktur, dan struktur membantu kita melawan kekacauan dunia luar. Misalnya menyediakan waktu tanpa gawai setiap hari, menulis jurnal sebelum tidur, atau sekedar meluangkan waktu 5 menit untuk diam dan menarik napas panjang. Hal-hal kecil seperti ini membuat kita lebih sadar akan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Dunia akan selalu menarik perhatian kita keluar, tapi rutinitas yang konsisten membantu kita menarik diri ke dalam, ke ruang tenang, tempat kendali itu tumbuh. Mengendalikan diri juga berarti tahu kapan harus berhenti. Kita hidup di zaman yang memuja produktivitas tanpa henti, seolah-olah istirahat adalah dosa. Padahal orang yang bisa berhenti adalah orang yang sadar batasnya. Tidak semua kerja keras berujung hasil, dan tidak semua diam berarti malas. Kadang yang kita butuhkan bukan motivasi untuk terus maju, tapi keberanian untuk berhenti sejenak, melihat arah, lalu melanjutkan dengan kepala yang lebih jernih. Dunia akan terus berkata, lebih cepat, lebih banyak, lebih hebat. Tapi kendali diri berkata, cukup. Dan kata cukup itu, dalam hidup modern, adalah bentuk pemberontakan paling bijak yang bisa dilakukan. Mengendalikan diri juga menuntut kita untuk mengenali nilai-nilai yang kita pegang. Tanpa nilai, kendali diri hanyalah disiplin kosong. Tapi ketika kamu tahu untuk apa kamu menahan diri, untuk menjaga kesehatan, ketenangan, hubungan, atau integritas, maka kendalimu menjadi bermakna. Nilai adalah kompas, sedangkan kendali diri adalah kemudi. Dunia akan terus mencoba mengubah arahmu, tapi jika kompasmu jelas, kamu tidak mudah goyah. Orang yang tahu tujuannya tidak akan tergoda oleh setiap jalan yang terlihat menarik. Mereka tahu apa yang penting dan memilih untuk fokus di sana. Kadang dunia tidak benar-benar mengendalikan kita dengan paksaan, tapi dengan ilusi pilihan. Kita diberi banyak opsi, padahal sebenarnya diarahkan ke hal yang sama, konsumsi tanpa henti. Iklan berkata kamu bebas memilih, padahal pilihan itu sudah dikurasi untuk membuatmu terus membeli. Kendali diri di sini berarti sadar bahwa tidak semua pilihan berarti kebebasan. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk berkata tidak pada hal-hal yang sebenarnya kamu tidak butuhkan. Dunia mungkin menganggap itu aneh, tapi disitulah letak kekuatanmu, ketika kamu bisa menikmati kesederhanaan tanpa merasa kurang. Dalam perjalanan mengendalikan diri, kita juga akan bertemu dengan ego. Ego seringkali menyamar sebagai kendali, padahal sebenarnya keinginan untuk membuktikan diri. Kadang kita menahan diri bukan karena sadar, tapi karena takut terlihat lemah. Kadang kita berjuang keras, bukan karena ingin berkembang, tapi karena takut kalah. Disinilah refleksi menjadi penting. Kendali diri sejati tidak lahir dari ketakutan, tapi dari pemahaman. Orang yang benar-benar memiliki kendali, tidak merasa perlu membuktikan apapun pada dunia, karena mereka sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dunia mungkin tidak selalu mengerti, tapi mereka tidak hidup untuk dimengerti. Mereka hidup untuk tenang. Salah satu ujian terbesar dalam mengendalikan diri di zaman ini adalah tekanan sosial yang datang dari segala arah.
Dunia modern membuat kita hidup di panggung yang terbuka. Setiap orang bisa melihat, menilai, bahkan mengomentari hidup kita. Kadang tanpa sadar, kita hidup bukan untuk menjadi bahagia, tapi untuk terlihat bahagia. Kita mulai menyesuaikan cara berpakaian, cara berbicara, bahkan cara berpikir agar diterima oleh dunia yang tidak pernah puas. Di sini, kendali diri menjadi tameng agar kita tidak kehilangan jati diri hanya demi validasi. Dunia bisa menilai, tapi kendali diri membuat kita tetap utuh di tengah penilaian itu. Tekanan sosial seringkali datang secara halus. Ia tidak selalu berupa paksaan, tapi lewat rasa takut tertinggal. Ketika orang lain tampak lebih berhasil, kita merasa harus mengejar. Ketika mereka memamerkan kebahagiaan, kita merasa hidup kita salah arah. Padahal dunia luar hanya menampilkan permukaannya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hidup orang lain. Kendali diri mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam permainan perbandingan itu. Hidup bukan lomba siapa yang paling cepat, tapi perjalanan siapa yang paling sadar arah. Dan orang yang mampu mengendalikan diri, tahu kapan harus melambat tanpa merasa bersalah. Dunia ini tidak akan berhenti memunculkan distraksi. Setiap notifikasi, setiap berita viral, setiap tren baru, diciptakan untuk membuat kita lupa pada hal yang penting. Banyak orang kehilangan kedamaian, bukan karena masalah besar, tapi karena terlalu sering membiarkan hal kecil mencuri fokusnya. Padahal fokus adalah energi. Semakin sering energi itu tercecer ke sana-sini, semakin sedikit yang tersisa untuk hal yang benar-benar berarti. Kendali diri berarti melatih kemampuan untuk tetap hadir pada satu hal, meski dunia terus menarikmu ke banyak arah. Mungkin terdengar sederhana, tapi di dunia yang sibuk, fokus adalah bentuk spiritualitas baru. Kita sering berpikir bahwa gangguan datang dari luar, padahal banyak juga yang muncul dari dalam. Pikiran kita sering menipu diri sendiri. Saat mencoba fokus, tiba-tiba muncul suara yang berkata, "Nanti saja, sebentar lagi," atau "Aku butuh istirahat dulu." Semua itu terdengar masuk akal, padahal seringkali hanyalah bentuk halus dari pelarian. Kendali diri berarti mengenali kapan pikiran kita berusaha menipu, dan dengan lembut menuntunnya kembali ke jalur. Tidak perlu marah pada diri sendiri ketika gagal fokus. Cukup sadar, tarik nafas, dan mulai lagi. Setiap kali kita melakukannya, kita sedang memperkuat kendali. Dunia juga sering membuat kita percaya bahwa kita harus selalu mengikuti arus agar tidak tersisih. Padahal orang yang memiliki kendali tidak takut berjalan berlawanan arah selama ia tahu tujuannya. Mengendalikan diri seringkali berarti berani berbeda, berani tidak ikut tren, berani berkata tidak, berani memilih tenang saat semua orang sibuk berlomba. Dunia mungkin akan menertawakanmu karena tidak mengikuti ritme mereka, tapi di dalam ketenanganmu ada kekuatan yang tidak mereka miliki. Kebebasan. Dunia bisa mempengaruhi perilaku, tapi tidak bisa menyentuh jiwa orang yang sudah mengenal dirinya sendiri. Kendali diri juga berhubungan erat dengan bagaimana kita mengelola pikiran terhadap penilaian orang lain. Seringkali yang paling menguras energi bukan tekanan dari luar, tapi imajinasi tentang apa yang orang pikirkan tentang kita. Kita membangun skenario dalam kepala tentang bagaimana kita terlihat, bagaimana orang akan menilai, bagaimana komentar mereka akan berdampak. Padahal sebagian besar orang terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri untuk benar-benar memikirkan kita. Dunia tidak sekeras itu, tapi pikiran kita sering membuatnya tampak menakutkan. Mengendalikan diri berarti juga mengendalikan narasi dalam kepala, memilih pikiran mana yang layak dipercaya, dan mana yang hanya cemas tanpa dasar. Tidak mudah memang untuk tenang di tengah dunia yang sibuk, tapi ketenangan bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ketenangan adalah kemampuan untuk bertindak tanpa panik. Orang yang memiliki kendali tidak terburu-buru, tapi juga tidak lalai. Mereka tahu kapan harus maju, kapan harus menunggu, dan kapan harus mundur. Dunia mungkin menganggap lambat itu lemah, padahal justru di situ letak kebijaksanaan. Tidak semua hal perlu diselesaikan sekarang, dan tidak semua respon harus segera diberikan. Kadang yang kita butuhkan hanyalah waktu sejenak untuk menenangkan diri, agar langkah selanjutnya bukan hasil reaksi, tapi keputusan yang matang. Ada kalanya dunia menguji kendali kita lewat emosi orang lain. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, naluri pertama adalah membalas. Tapi disitulah kendali diuji. Orang yang bisa mengendalikan diri, bukan berarti ia tidak bisa marah, tapi ia memilih untuk tidak menjadi budak amarah. Ia tahu bahwa setiap kali membalas dengan emosi yang sama,
ia sedang menyerahkan kendali pada orang lain. Mengendalikan diri dalam situasi seperti ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kematangan. Karena orang yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan kekuatannya dengan kemarahan. Ia membuktikannya lewat ketenangan. Ada satu hal penting yang sering terlupakan. Mengendalikan diri bukan berarti menolak perubahan. Dunia akan terus berubah, dan kita tidak bisa menahannya. Tapi kendali diri membuat kita tidak ikut hanyut. Ia membantu kita beradaptasi tanpa kehilangan arah. Dunia boleh cepat, tapi kamu tidak harus terburu-buru. Dunia boleh berisik, tapi kamu tidak harus ikut berteriak. Dunia boleh penuh tuntutan, tapi kamu bisa memilih untuk tetap berjalan dengan langkahmu sendiri. Orang yang memiliki kendali diri tidak menentang dunia, tapi berdamai dengannya tanpa harus tunduk. Dalam perjalanan mengendalikan diri, kita juga akan belajar bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang berada di luar jangkauan kita, pendapat orang, keadaan, nasib, waktu. Tapi disinilah paradoksnya. Semakin kita menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, semakin besar kendali yang kita miliki atas diri sendiri. Karena kita tidak lagi membuang energi untuk hal-hal di luar kuasa dan mulai memusatkannya pada hal-hal yang bisa diatur, sikap, reaksi, dan pilihan. Dunia mungkin tidak selalu sesuai harapan, tapi kita bisa memilih untuk tetap tenang dan beradaptasi. Kendali diri juga berarti berani melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Banyak orang lelah bukan karena mereka bekerja terlalu keras, tapi karena mereka terus berusaha mengendalikan hal yang seharusnya dilepaskan. Mereka mencoba mengubah orang lain, mengatur semua situasi, bahkan mengontrol masa depan yang belum datang. Padahal kebahagiaan tidak lahir dari mengendalikan dunia, tapi dari mengendalikan cara kita menanggapinya. Ketika kamu berhenti memaksa dunia untuk berjalan sesuai keinginanmu, kamu mulai merasa damai. Dunia tidak lagi terasa menakutkan, karena kamu tidak lagi berperang dengannya. Dunia ini tidak akan berhenti memunculkan distraksi, tapi kita selalu punya pilihan untuk menjadi pusat ketenangan di tengahnya. Orang yang mengendalikan diri bukan berarti mereka tidak pernah goyah, tapi setiap kali goyah, mereka tahu cara kembali ke pusat. Mereka punya angkar batin, keyakinan, prinsip, nilai, yang membuat mereka tetap tegak meski diterpa gelombang. Dunia boleh berisik, tapi di dalam diri mereka ada keheningan yang tidak bisa disentuh. Keheningan itu bukan kosong, tapi penuh kesadaran, dan di sanalah letak kendali sejati. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang ketika berbicara tentang kendali diri, kesadaran spiritual. Dunia modern cenderung memisahkan antara hal duniawi dan hal batin, padahal keduanya saling terkait. Tanpa keseimbangan batin, kendali diri hanya menjadi disiplin kaku yang mudah runtuh ketika diuji. Tapi ketika kendali diri disandarkan pada kesadaran spiritual, pada pemahaman bahwa hidup ini punya arah dan makna yang lebih dalam, maka kekuatan itu menjadi lembut tapi kokoh. Orang yang memiliki kesadaran spiritual tidak hanya menahan diri karena takut gagal, tapi karena mereka paham bahwa setiap tindakan adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri dan pada kehidupan itu sendiri. Spiritualitas bukan soal ritual semata, tapi soal kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukan sekedar kumpulan hari yang harus dilewati, tapi perjalanan untuk memahami diri sendiri. Dunia akan terus berubah, dan jika kita hanya berpegang pada hal-hal luar, kita akan mudah goyah. Tapi jika pegangan kita ada di dalam, pada nilai, keikhlasan, dan rasa syukur, maka tidak ada perubahan dunia yang bisa benar-benar mengguncang. Kendali diri tumbuh kuat ketika kita tahu untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita bertanggung jawab. Tanpa arah spiritual, kendali diri bisa berubah menjadi sekedar ambisi mengontrol segalanya. Tapi dengan arah spiritual, kendali diri menjadi bentuk ketundukan yang bijak pada ritme kehidupan. Ketenangan batin bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia hasil dari latihan terus-menerus untuk menata pikiran dan hati. Dunia akan selalu punya alasan untuk membuat kita gelisah. Masa depan yang belum pasti, masalah yang belum selesai, orang-orang yang tidak bisa ditebak. Tapi kendali diri mengajarkan untuk tidak meminjam penderitaan dari hari esok. Kita belajar untuk hidup di hari ini, di saat ini, karena hanya disinilah kita benar-benar punya kendali. Ketika pikiran mulai berlari ke masa depan atau masa lalu, kendalikan dengan lembut. Tarik kembali ke momen sekarang. Di sini, di napas yang sadar, di langkah yang pelan, di diam yang penuh makna,
disitulah kendali sejati hidup. Dunia modern sering membuat kita merasa terpisah dari diri sendiri. Kita sibuk mengejar pencapaian, tapi lupa bertanya, apakah pencapaian itu benar-benar membuat kita bahagia? Kita berlari terus, padahal kadang yang kita cari bukan sesuatu di depan, tapi ketenangan di dalam. Dunia mengajarkan kita untuk memiliki lebih banyak, tapi kendali diri mengajarkan kita untuk cukup dengan apa yang ada. Tidak berarti menyerah, tapi menerima bahwa hidup tidak harus selalu berlebihan untuk terasa cukup. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena kurang, tapi karena terlalu banyak hal yang tidak perlu kita bawa. Salah satu latihan terbaik dalam mengendalikan diri adalah belajar menerima hal yang tidak bisa kita ubah. Dunia seringkali berjalan tidak sesuai rencana, dan ketika itu terjadi, banyak orang kehilangan kendali karena mereka menolak kenyataan. Padahal penerimaan bukan tanda kelemahan. Ia justru bentuk kekuatan tertinggi dari kendali diri. Dengan menerima, kita berhenti berperang dengan hal yang di luar kuasa kita dan mulai mengarahkan energi untuk hal-hal yang bisa kita ubah. Dunia bisa saja tidak adil, tapi kita bisa tetap berbuat baik. Dunia bisa penuh kekacauan, tapi kita bisa tetap menjaga ketenangan. Penerimaan bukan berarti pasrah, tapi sadar batas dan tetap bertindak dengan bijak. Kadang yang paling sulit dikendalikan bukan emosi besar seperti marah atau sedih, tapi rasa bosan dan hampa. Dunia modern terlalu banyak memberi hiburan instan sehingga kita lupa cara menikmati keheningan. Kita terbiasa mencari rangsangan, terus bergerak dari satu hal ke hal yang lain, sehingga ketika diam, kita merasa kehilangan arah. Padahal justru di dalam diam, kendali diri tumbuh. Ketika kita berani duduk sendiri tanpa gangguan, mendengar suara hati yang paling jujur, disitulah kita benar-benar mengenal diri. Dunia mungkin tidak mengajarkan kita untuk diam, tapi diam kadang adalah bentuk komunikasi paling dalam dengan diri sendiri. Kendali diri juga tidak akan bertahan lama tanpa rasa syukur. Syukur membuat kita sadar bahwa tidak semua hal yang kita inginkan harus kita miliki. Dunia membuat kita berpikir bahwa kebahagiaan datang dari memiliki lebih banyak. Tapi kenyataannya kebahagiaan datang dari menyadari bahwa yang kita punya sudah cukup. Ketika kita bersyukur, kita berhenti dikuasai oleh keinginan yang tak ada habisnya. Rasa syukur melunakkan hati, menenangkan pikiran dan menumbuhkan rasa puas. Orang yang bersyukur tidak mudah tergoda oleh dunia, karena ia tahu nilai hidupnya tidak ditentukan oleh apa yang ia punya, tapi bagaimana ia memaknai yang ada. Dalam menjalani hidup dengan kendali diri, penting juga untuk memiliki waktu refleksi. Dunia modern membuat kita selalu sibuk melakukan, tapi jarang berhenti untuk merenung. Padahal refleksi adalah cara kita memahami arah perjalanan. Dengan merenung, kita bisa melihat kesalahan tanpa menghakimi diri, memperbaiki langkah tanpa kehilangan semangat. Refleksi bukan sekedar mengingat, tapi memahami. Ia membuat kita sadar bahwa setiap kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari latihan kendali diri. Orang yang terbiasa merenung tidak mudah dikendalikan dunia, karena mereka tahu apa yang terjadi di luar hanyalah pantulan dari apa yang terjadi di dalam. Kendalikan dirimu bukan berarti menahan semua perasaan. Kadang kendali juga berarti mengizinkan diri untuk merasakan, tapi dengan sadar. Menangis bukan tanda kehilangan kendali, begitu pula dengan tertawa. Yang penting adalah kesadaran di baliknya. Dunia sering membuat kita merasa harus kuat sepanjang waktu, padahal manusiawi untuk rapuh sesekali. Kendali diri bukan tentang menjadi batu yang tak tergoyahkan, tapi tentang menjadi air yang bisa menyesuaikan bentuk tanpa kehilangan jernihnya. Orang yang bisa mengendalikan diri tahu kapan harus kuat dan kapan harus lembut. Keduanya sama pentingnya. Ada keindahan dalam hidup yang dijalani dengan kendali diri. Setiap tindakan terasa lebih bermakna, setiap keputusan lebih jernih, dan setiap langkah lebih ringan. Dunia tidak lagi terasa sebagai beban yang menekan, tapi sebagai ruang untuk bertumbuh. Kendali diri memberi kita kemampuan untuk menikmati hidup apa adanya, tanpa harus terus berlari mencari makna di luar diri. Ketika dunia sibuk mengejar validasi, orang yang memiliki kendali diri memilih kedamaian. Mereka tahu bahwa yang paling penting bukan terlihat bahagia, tapi benar-benar tenang. Dan perlahan, ketika kendali diri menjadi bagian dari kebiasaan,
kita mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, tapi sesuatu yang bisa kita pahami. Dunia akan tetap seperti itu, penuh perubahan, penuh suara, penuh ujian. Tapi di dalam diri kita ada ruang yang tenang, ruang tempat semua hal bisa datang dan pergi tanpa menguncang. Di ruang itu, hidup terasa sederhana, karena kita tidak lagi dikuasai oleh apapun selain kesadaran kita sendiri. Pada akhirnya, mengendalikan diri bukan hanya tentang melawan dunia, tetapi tentang berdamai dengan kehidupan. Dunia tidak diciptakan untuk melawanmu, ia hanya berjalan dengan ritmenya sendiri, kadang cepat, kadang lambat, kadang penuh kejutan, kadang sunyi. Tapi yang membuat kita lelah bukan karena dunia terlalu cepat, melainkan karena kita tidak tahu bagaimana menyesuaikan langkah. Kendali diri mengajarkan bahwa hidup tidak perlu selalu dikejar, cukup dijalani dengan kesadaran. Karena pada dasarnya tidak ada yang benar-benar tertinggal ketika seseorang tahu kemana ia akan menuju. Dalam dunia yang penuh kesibukan ini, waktu sering terasa berlari lebih cepat dari kesadaran kita. Kita terus bergerak, tapi jarang benar-benar hadir. Banyak orang menjalani hidup seperti penumpang di kereta yang melaju tanpa arah, hanya terbawa oleh kecepatan dunia. Mereka sibuk mengejar sesuatu yang bahkan tidak mereka pahami. Tapi orang yang mengendalikan diri berbeda. Mereka tidak terburu-buru, tapi juga tidak berhenti. Mereka berjalan dengan irama yang mereka pilih sendiri. Karena kendali diri adalah tentang tahu kapan harus melangkah, kapan harus diam, dan kapan harus melepaskan. Kehidupan tidak selalu sesuai rencana. Akan ada hari di mana segalanya berjalan berlawanan arah, di mana usaha terasa sia-sia, di mana dunia seolah menolak keberadaan kita. Di saat seperti itu, kendali diri adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan. Bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk menjaga agar hati tidak hancur. Orang yang memiliki kendali diri tahu bahwa tidak semua kesulitan harus dilawan dengan kekuatan. Kadang cukup dengan keteguhan. Ketika dunia mengguncang, mereka memilih diam agar tidak terjatuh. Dan dari keheningan itulah lahir ketabahan, sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Kita juga perlu belajar bahwa mengendalikan diri bukan berarti menghilangkan ambisi. Dunia butuh orang-orang yang bermimpi besar, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengelola mimpi itu. Ambisi tanpa kendali akan berubah menjadi keserakahan, tapi mimpi yang dijaga dengan kesadaran akan tumbuh menjadi panggilan hidup. Dunia sering membuat kita percaya bahwa kesuksesan berarti mencapai puncak secepat mungkin. Tapi kenyataannya, kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa menikmati perjalanan tanpa kehilangan arah. Orang yang memiliki kendali diri tahu bahwa puncak bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses panjang yang terus mengajarkan arti hidup. Di tengah hubungan sosial, kendali diri menjadi pondasi kedamaian. Banyak konflik terjadi bukan karena perbedaan besar, tapi karena tidak ada yang mau menahan diri. Satu kata yang diucapkan tanpa kendali bisa melukai lebih dalam dari 1000 pedang. Tapi satu diam yang sadar bisa menyelamatkan banyak hati. Mengendalikan diri dalam hubungan berarti memilih kejujuran tanpa kekasaran, memilih berbicara dengan niat baik, dan memilih memahami sebelum menilai. Dunia mungkin mengajarkan kita untuk selalu menang, tapi kendali diri mengajarkan bahwa kadang kalah dengan tenang jauh lebih bijak daripada menang dengan luka. Kendali diri juga berperan besar dalam bagaimana kita memperlakukan waktu. Banyak orang mengira mereka kehilangan waktu karena sibuk, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka tidak sadar saat waktu berlalu. Dunia dipenuhi dengan hal-hal yang tampak mendesak, tapi tidak penting. Orang yang punya kendali diri tahu cara membedakan keduanya. Mereka tidak tergoda untuk sibuk hanya demi terlihat produktif. Mereka tahu bahwa istirahat, membaca, berbicara dengan orang terdekat, atau sekedar berjalan pelan di sore hari, semuanya sama berharganya dengan bekerja keras. Karena waktu bukan sekedar diisi, tapi dijalani dengan makna. Di era digital ini, kendali diri menjadi ujian yang paling nyata. Dunia maya dirancang untuk mencuri perhatian, menciptakan perbandingan, dan menumbuhkan rasa tidak cukup. Tapi di tengah itu semua, kita masih bisa memilih. Kita bisa memilih untuk tidak membuka ponsel setiap 5 menit. Kita bisa memilih untuk tidak membandingkan hidup kita dengan kehidupan yang hanya ditampilkan lewat layar. Kita bisa memilih untuk tidak ikut berkomentar ketika tidak perlu. Dan pilihan-pilihan kecil seperti itulah yang perlahan mengembalikan kendali pada diri kita. Dunia tidak pernah benar-benar memaksa. Ia hanya menggoda.
Tapi godaan tidak akan menang pada orang yang sudah tahu apa yang penting. Mengendalikan diri juga berarti memberi ruang bagi ketenangan dalam hidup yang ramai. Banyak orang berpikir bahwa kedamaian ditemukan ketika semua urusan selesai. Padahal kedamaian justru muncul ketika kita tenang di tengah urusan yang belum selesai. Dunia akan selalu punya alasan untuk membuat kita khawatir. Tapi orang yang memiliki kendali diri tahu bahwa kekhawatiran tidak mengubah apapun. Ia hanya mencuri ketenangan hari ini. Maka daripada melawan kekhawatiran, mereka memilih menerima kehadirannya dan tetap berjalan. Dunia boleh gaduh, tapi batin mereka tetap sunyi. Dalam proses ini, kamu akan menyadari bahwa kendali diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar setiap kali jatuh. Kamu tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu benar. Yang penting adalah bagaimana kamu kembali ketika tersesat. Dunia akan selalu menarikmu keluar, membuatmu sibuk, membuatmu lupa. Tapi selama kamu tahu jalan pulang ke dirimu sendiri, ke ruang batin yang tenang, maka kamu tidak akan pernah benar-benar hilang. Setiap kali kamu kembali ke kesadaran itu, kamu sedang memenangkan pertempuran yang paling penting dalam hidup. Kendalikan dirimu bukan karena dunia jahat, tapi karena dunia kuat. Dunia memiliki banyak cara untuk menarik perhatianmu, menanamkan rasa takut, membuatmu tergoda untuk membuktikan diri. Tapi kamu juga kuat, bahkan lebih kuat, ketika kamu sadar bahwa kamu punya pilihan. Dunia bisa berisik, tapi kamu bisa memilih diam. Dunia bisa cepat, tapi kamu bisa memilih lambat. Dunia bisa menuntut banyak hal, tapi kamu bisa memilih mana yang layak diikuti. Kekuatan itu tidak terletak pada kemampuan menguasai dunia, melainkan pada keberanian untuk tidak dikuasai olehnya. Dan mungkin pada akhirnya, kendali diri adalah bentuk kebebasan paling tinggi. Kebebasan bukan berarti melakukan apa yang kita mau, tapi kemampuan untuk menolak hal-hal yang tidak selaras dengan nilai hidup kita. Orang yang bebas bukan yang bisa melakukan segalanya, tapi yang bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak penting. Dunia akan selalu berubah, tapi prinsip orang yang memiliki kendali tidak mudah tergoyahkan. Mereka tahu bahwa kendali diri bukan penjara, melainkan pintu keluar dari kekacauan. Hidup yang dikendalikan dengan kesadaran akan terasa lebih ringan karena kita tidak lagi melawan arus, tapi belajar menari di dalamnya. Dunia boleh berputar cepat, tapi hati yang tenang akan selalu tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Orang yang memiliki kendali tidak lagi berusaha mengendalikan setiap hal, tapi memilih untuk hidup selaras dengan kenyataan. Mereka tidak lagi berperang dengan dunia, karena mereka sudah berdamai dengan diri sendiri. Ketika kamu belajar mengendalikan diri, kamu akan mulai memahami satu hal sederhana namun mendalam, bahwa dunia tidak pernah benar-benar memusuhimu. Dunia hanya mencerminkan isi dirimu. Jika batinmu kacau, dunia terasa berantakan. Tapi jika batinmu tenang, dunia pun terasa lebih damai. Semua berawal dari dalam. Maka sebelum kamu berusaha memperbaiki dunia, perbaikilah dirimu sendiri. Sebelum kamu ingin mengubah orang lain, kuasailah hatimu sendiri. Karena orang yang mengendalikan dirinya akan selalu membawa ketenangan, bahkan di tempat paling bising sekalipun. Dan pada titik itu, kamu tidak lagi dikuasai oleh dunia. Kamu tidak lagi menjadi budak dari notifikasi, validasi, atau ekspektasi. Kamu berjalan dengan langkah yang kamu pilih sendiri. Kamu bisa melihat dunia seperti apa adanya, indah, kompleks, kadang melelahkan, tapi kamu tidak lagi larut di dalamnya. Kamu tetap hadir, tetap hidup, tapi dengan kesadaran penuh. Dunia mungkin mencoba mengendalikanmu, tapi kamu sudah belajar satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun, kemampuan untuk mengendalikan dirimu sendiri. Hidup tidak akan pernah lepas dari ujian. Akan ada masa di mana kendali terasa sulit, di mana kamu tergoda untuk kembali mengikuti arus. Tapi jangan khawatir, karena kendali diri bukan garis lurus. Ia adalah perjalanan naik turun yang mengajarkan kesabaran. Setiap kali kamu sadar bahwa kamu sedang menghilangkan kendali, itu sudah langkah pertama untuk mendapatkannya kembali. Dunia tidak pernah menunggu, tapi kesadaran membuatmu tidak perlu terburu-buru. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kamu tiba, tapi seberapa sadar kamu dalam melangkah. Dan akhirnya, kamu akan menyadari bahwa seluruh perjalanan ini tentang menahan diri, melatih kesabaran, menghadapi tekanan, menjaga hati, bukan semata untuk menguasai dunia, tapi untuk menemukan kedamaian di dalamnya. Dunia akan tetap berputar dengan segala hiruk pikuknya, tapi kamu akan berdiri tegak di tengahnya, dengan hati yang tidak lagi diguncangkan oleh apapun. Itulah makna sejati dari kendali diri, bukan menolak dunia, tapi menari bersamanya tanpa menghilangkan irama sendiri. Jadi, sebelum dunia mengambil alih pikiran, waktu dan ketenanganmu, kendalikanlah dirimu, karena dunia hanya bisa mengendalikan mereka yang tidak mengenal dirinya sendiri. Tapi bagi mereka yang sadar siapa dirinya, dunia hanyalah panggung tempat mereka menampilkan versi terbaik dari diri tanpa menghilangkan jiwa.
Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu tidak lagi takut pada dunia. Kamu tahu, kamu yang memegang kemudi hidupmu. Dunia boleh berputar, tapi hatimu tetap di tempatnya. Tenang, sadar, dan bebas.